والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة نسك الحج إلى بيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من جميع أمته. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا مأموراته واتركوا منهياته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik atas segenap makhluk. Sebagai khatib, saya mengajak dan menyeru kepada hadirin sekalian, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar terhadap semua persoalan, terhadap semua masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang tiada terhingga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka barang siapa yang berserah diri, yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Sampai itu Allah juga berjanji, innal muttaqina fi maqamin aminin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maqamin aminin, dalam satu tempat yang aman sentosa, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, suara takbir menggema, tahlil berkumandang, tahlil la ilaha illallah berkumandang, bersahut dari masjid, surau dan mushola, dari perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pegunungan, para nelayan sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai taulan, serta menanggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Makkah Al-Mukarramah, sampai tak henti-henti mengucapkan talbiyah sebagai ketundukan kepada Allah, menerima panggilan suci melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini saya mengajak jamaah semua untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesolehan Ibrahim dan keikhlasan Nabiullah Ismail alaihissalam tersebut. Kisah indah penuh haru dan menyentuh hati, syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah datang menghampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, antara lain surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dari kutipan ayat ini memberi gambaran tentang kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap mulia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkorban harus digalakkan, disertai dengan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Betapa sulit keadaan Nabiullah Ibrahim saat itu. Di satu sisi beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dan melaksanakan titah dan perintah Allah. Sedangkan di sisi yang lain beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anaknya. Anak adalah buah hati, belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan dan prestise serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang mahal, dan investasi terbaik di masa depan, serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal amalu rahmatun minallah li ummati laulal amalu ma'addu'at waladan wala gharaso gharizun sajarah." Sesungguhnya cita-cita, harapan itu merupakan rahmat Allah bagi umatku. Seandainya tidak ada cita-cita, niscaya tiada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya, dan tiada seorang petani pun yang mau menanam pohon. Hadis riwayat Dailami. Masyarul muslimin rahimahumullah, orang tua berkorban dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seorang anak pun berkorban dengan menjadi yang soleh dan solihah, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebahagiaan orang tuanya. Sebagai orang tua, sudahkah kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Rela berkorban dan menghadirkan dari sebagai sosok yang dikagumi anak-anak kita, menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga. Orang tua bukan hanya menyampaikan contoh, tetapi mampu menjadi contoh. Menjadi contoh tauladan berarti mampu mengelola sikap perilaku dengan contoh positif, dan mampu menunjukkan arah serta membangun semangat kepada orang sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus atau tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak-hak orang lain, kezaliman, bahkan diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak diperintah Allah untuk menjadi pembunuh agar membunuh Ismail. Ibrahim hanya diperintah oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin ego dan kesombonganmu. Ismailmu mungkin adalah sesuatu yang paling kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa pemuasan nafsu merupakan perbuatan manusia yang membuat mereka tidak berbeda dengan semua jenis hewan. Di antara jiwa manusia ada yang menyerupai perilaku hewan, bahkan lebih dari itu. Al-Quran dalam berbagai ayat menyebutkan manusia yang berperilaku hewan, di antaranya sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf, "Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an bal hum adhallu ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat,
sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga, pembagian daging hewan kurban kepada orang yang tidak mampu hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam dalam memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai persaudaraan agar silaturahmi tetap terjalin dan ukhuwah selalu terjaga. Kita prihatin terhadap fanatik terhadap organisasi dan kelompok lebih besar daripada terhadap agama. Hasud, iri, dengki dan fitnah menjadi barang murah, menjadi lipstik keseharian di masyarakat. Permusuhan dan kebencian menjadi subur, sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi pudar. Ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Adapun umat yang dibawa bagai daun kering yang mudah dihimpun tapi sulit diikat, jika terkena angin langsung berisik, jika terkena api langsung terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahis, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyarul muslimin, sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Nanti bila malam telah semakin larut, saat suasana semakin sunyi, yang terdengar sesekali desilan angin menerpa pepohonan, lalu kita terjaga dari tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, segera kita mengambil air wudu, laksanakan sholat malam tahajud. Setelah itu kita bermunajat, mendoakan orang tua kita. Kita juga berdoa kiranya Allah merekatkan antar kita persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang utuh dan tidak mudah goyah, sehingga akan merasakan indahnya kebersamaan di dalam Islam. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ukhuwah persaudaraan itu bukan pada indahnya pertemuan, tetapi pada ingatan seseorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala sayyidi ubadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullah. Inna Allah amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala asla min qail
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala